Saudara sekalian yang terkasih, mengawali masa Prapaskah tahun ini, kita semua membaca dan mendengarkan pesan gembala kita, Bapak Uskup. Dan di dalam pesan atau surat gembala itu disampaikan tema APP tahun ini, tahun 2021 untuk Keuskupan Agung Semarang, yaitu kita diajak untuk dapat bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam hidup. Itulah peta perjalanan rohani kita dalam masa Prapaskah ini. Ada 4 hal yang saya kira baik untuk kita jadikan bahan permenungan untuk menapaki peta jalan rohani itu. Bagaimanakah kita dapat bertumbuh dalam Kristus sehingga hidup kita dapat berbuah? Yang pertama, seperti halnya dilakukan atau dialami oleh Yesus sendiri, kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh. Kita memberikan waktu kepada hal-hal rohani yang namanya doa pribadi. Apalagi Yesus menegaskan kepada kita bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap sabda Allah. Maka masa Prapaskah ini sungguh menjadi sebuah kesempatan yang amat baik bagi kita, amat leluasa untuk mencecap, merenungkan, membatinkan, dan meresapkan sabda Tuhan itu. Kita berjalan dalam bimbingan Roh Kudus sepanjang paling tidak 40 hari ke depan. Yang kedua, dalam kisah Yesus dikatakan, sesudah dibaptis di sungai Yordan, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Baptisan yang dijalani oleh Yesus menjadi sebuah tanda awal perjalanan publik Yesus. Tetapi sebelum dia tampil di muka umum, ia harus melewati padang gurun. Kita sudah sekian lama dibaptis dalam nama Yesus. Apakah sepanjang perjalanan hidup kita sebagai manusia-manusia yang dibaptis, saya selalu ingat akan rahmat baptisan itu? Kalau dalam bahasa Petrus, mengingat rahmat baptisan tidak lain adalah mati terhadap dosa untuk hidup baru dalam roh kebangkitan. Artinya apa? Artinya kita tidak akan menyerah pada godaan-godaan roh jahat. Memang dalam Injil Markus ini, Markus tidak menceritakan jenis-jenis godaan apa saja yang dialami oleh Yesus. Di sana hanya dikatakan lamanya 40 hari, tinggalnya di padang gurun, dan disebutkan dicobai oleh iblis. Hanya itu. Poin ketiga, untuk dapat bertumbuh dalam Kristus adalah siap. Siap menghadapi padang gurun. Masing-masing dari kita pasti punya pengalaman yang namanya kesepian, yang namanya sendirian.
Terutama pasti pada waktu kita berjuang, memperjuangkan hal-hal yang baik, kita akan berhadapan dengan nyinyiran atau mungkin dirasani orang lain. Entah dianggap sebagai pencitraan, entah dianggap sebagai cari muka, entah dianggap sebagai sok saleh, sok baik dan seterusnya. Untuk berjalan di jalan kebaikan, apalagi pada waktu mengawali, kita sepertinya tidak dipercaya oleh orang lain bahwa kita memang niatnya jujur, niatnya sungguh-sungguh. Dan karena orang ragu-ragu akan niat baik kita, maka mulailah segala macam bentuk kecurigaan itu dialamatkan kepada kita. Nah, siap menghadapi atau memasuki suasana padang gurun, suasana kekeringan, itu berarti perlu keteguhan hati, perlu kesetiaan pada komitmen. Kalau memang saya niatnya baik, kalau memang niatnya saya membela kebenaran dan menegakkan keadilan, apapun yang harus terjadi, ya kita hadapi. Itu maksudnya. Seperti halnya Yesus sendiri, dia berada di padang gurun. Memang di sini dalam kitab suci, 3 kitab suci hanya menceritakan fakta, data. Tidak ada cerita mengapa. Mengapa setelah dibaptis Yesus mesti masuk ke padang gurun? Kalau menurut saya, baptis itu adalah sebuah peristiwa gembira bahwa kita diterima dalam sebuah komunitas. Tetapi padang gurun dalam hidup berkomunitas itu berarti apa? Kita mungkin akan menghadapi berbagai macam kekecewaan. Dulu pada waktu kita tertarik menjadi Katolik, barangkali kita melihat contoh-contoh yang baik dari orang-orang Katolik. Tetapi begitu masuk ke dalam sebuah komunitas, kita mungkin akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak ideal. Banyak kekecewaan, banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan semula. Dan itulah realita. Realita hidup yang tidak sesuai dengan angan-angan membuat kita akhirnya bertanya pada jalan yang telah kita tempuh. Benarkah pilihan saya mengikuti Yesus Kristus? Inikah jalan yang memang harus saya lalui sebagai murid Yesus Kristus? Kita bertanya. Tetapi jawaban itu sesungguhnya sudah ada pada Yesus sendiri. Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memanggul salibnya setiap hari dan berjalan mengikuti aku. Memanggul salib setiap hari bukan jalan mudah yang dijanjikan oleh Yesus, tetapi justru memanggul salib. Padang gurun itu yang dimasuki oleh Yesus mungkin sebuah kiasan alamiah, tetapi itu menjadi sebuah gambaran kekeringan hati kita, kesunyian kita dalam berjuang mewujudkan hal-hal yang baik selaras dengan kehendak Allah. Maka di sana perlu komitmen yang kuat. Di samping suasana padang gurun, dikisahkan juga bahwa Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar. Saudara-saudara, poin keempat yang terakhir itu adalah untuk dapat berjalan, bertumbuh dalam Kristus, kita perlu trik, perlu cara, perlu pengetahuan menghadapi berbagai macam
binatang liar. Pertama soal binatang. Soal binatang ini baik disebut karena ini bukan manusia. Ada istilah atau julukan. Kalau manusia itu kadang-kadang bisa lebih kejam daripada binatang. Satu hal. Manusia bisa lebih kejam. Itu artinya apa? Manusia, kita yang menyebut diri manusia yang katanya lebih unggul dari binatang, ternyata bisa berperilaku lebih sadis daripada binatang itu sendiri. Padahal kita sendiri pada waktu disebutkan seperti binatang, kita tidak pernah akan terima, aku bukan binatang. Nah, tetapi nafsu kebinatangan menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu nilai yang katakanlah rendah atau merendahkan martabat kita sebagai manusia. Yesus berhadapan dengan binatang. Bukan sekedar binatang biasa, bukan sekedar hewan-hewan yang tidak dikenal, tidak. Tetapi itu kalau menurut penafsiran saya, itu tidak lain adalah nafsu kebinatangan yang mengganggu kemanusiaan kita. Jadi sekedar sampai pada binatang saja sudah harus menjadi bagian dari refleksi kita. Dalam hal-hal apa, dalam peristiwa-peristiwa mana saya tergoda untuk mungkin memunculkan sisi kebinatangan saya. Yang kedua, predikat terhadap binatang liar. Bukan sekedar binatang yang secara umum dinilai lebih rendah dari manusia, tetapi sisi liar, keliaran. Kita tidak akan pernah mau disebut sebagai manusia yang liar. Liar itu ada unsur buas, ada unsur tidak mau diatur atau susah diatur, ada unsur mau menang sendiri. Yesus berhadapan dengan sifat-sifat kebinatangan dan sifat-sifat keliaran dalam hidup itu. Tetapi jelas di sana para penginjil menunjukkan bahwa Yesus mampu mengatasi segala unsur kebinatangan dan keliaran itu. Maka kalau kita memang mau mengikuti Yesus, kita harus mampu menyiasati dan sekaligus mengalahkan berbagai macam godaan iblis. Kalau saya menyebut mampu menyiasati dan mengalahkan godaan iblis, itu tidak cukup hanya sekali. Saya kira sebuah kesengajaan bahwa para penginjil menyebut Yesus berpuasa atau ada di padang gurun selama 40 hari, bukan hanya sehari. Kalau orang mungkin mengatakan saya mampu mengatasi keliaran atau kebinatangan dalam diri saya satu kali sehari, itu mungkin bukan perkara sulit. Tetapi 40 hari 40 malam itu sesuatu. Kalau kita mampu mengatasi secara konsisten segala macam nafsu yang merendahkan kita, itu artinya sepanjang 40 hari kita menciptakan dalam diri kita sebuah kebiasaan baru. Entah mengenali, entah menyiasati, entah mengatasi. Sehingga kita tidak akan bisa lagi jatuh di dalam dosa kita. Semoga perjalanan yang sudah kita awali 4 hari ini dapat kita lanjutkan. Sehingga nantinya
36 hari ke depan kita sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang seperti Kristus. Apalagi secara rohani kita menyebut siapakah orang-orang Katolik? Orang-orang Katolik tidak lain adalah alter Christi, Kristus yang lain. Nah, kita ingin ke sana. Tetapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan supaya perjalanan ini kendati berat dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya, sehingga diri kita dapat hadir, dapat menjadi manusia yang sejati seperti halnya Kristus sendiri, menang terhadap segala godaan roh jahat, mampu mengatasi segala cobaan.